Langsung saja kita dengarkan safari dakwah oleh Syekh Ali Jabir Masjid Al-Munawwar pada malam hari ini. Pada Syekh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya cintai, yang saya banggakan, Bapak Wali Kota Ternate, Bapak Haji Burhan, semoga senantiasa beliau panjang umur, sehat walafiat, dan bisa di dalam sisa tugasnya bisa membawa kota Ternate menjadi kota penghafal Al-Quran. Bapak Dandim Kota Ternate yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, para alim ulama, para kiai, para asatiz yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, para tuan guru, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah Masjid Al-Munawwar dan masyarakat Ternate ini. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan taufik dan anugerah keberkahan dunia dan akhirat. Apa kabar semuanya? Oh, bukan gitu dong jawabannya. Kalau saya bilang apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Masya Allah, semangat. Kalau saya bilang mana pencinta Quran, jamaah jawab, ini pencinta Quran. Ya? Kalau saya bilang mana pencinta Quran, jawabannya apa? Tangannya. Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Habis saya langsung Allahu Akbar. Jangan bagi jeda. Siap? Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Mana pencinta Quran? Mana pencinta Quran? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Di mana? Siapa? Masya Allah. Memang kita harus semangat, tidak boleh lemas dan tidak boleh malu. Kita membawa Al-Quran, kita membawa Kitabullah, kita membawa kebenaran. Orang yang membawa kebatilan saja tidak malu, masa kita orang yang membawa kebenaran malu? Ihdinas siratal mustaqim
itu doa kita 17 kali minimal dalam salat. Kita selalu memohon petunjuk dan istiqamah di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat. Orang yang jalannya bengkok-bengkok aja tak malu, berani. Makanya kita harus tunjukkan kekuatan kita, bukan melalui kekuatan kita menghajar orang atau memusuhi orang atau benci terhadap orang atau berantem dengan orang. Itu bukan namanya kuat. Tetapi kita tunjukkan kekuatan kita melalui akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuat iman, kuat ikhlas, kuat sabar, kuat berjuang. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa berkesempatan melanjutkan safari dakwah kami di Ternate. Dan alhamdulillah tadi saya mampir dan lewat ke Tidore dan seterusnya ke Sufifi, dan alhamdulillah luar biasa respon dan perhatian dan dukungan dari jamaah. Dan inti daripada safari dakwah kami, perjalanan meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak, bahkan meninggalkan orang tua saya yang baru saja mereka datang dari Madinah untuk bertemu dan duduk bersama-sama. Malah saya sering tinggalkan mereka. Untuk apa? Untuk Al-Quran. Karena yang bisa menjaminkan keselamatan untuk diri saya, untuk orang tua saya, bahkan untuk keturunan kita adalah Al-Quran. Perjalanan safari dakwah kami, alhamdulillah kita memiliki target untuk menggerakkan umat untuk bersama-sama memperjuangkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Negeri Indonesia terkenal negara terbesar di dunia penduduk Islam. InsyaAllah kita bersama-sama menjadikan Indonesia akan terkenal negara terbesar sedunia para penghafal Al-Quran. Tak ada yang susah Bapak Ibu. Walaupun 1 juta jarak yang cukup jauh dan angka yang cukup besar, tapi kalau kita berlangkah walaupun sedikit-sedikit pasti akan sampai. Kalau jarak dekat dan tidak pernah berlangkah, tidak bakal sampai. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah program 1 juta penghafal Al-Quran sudah jalan. Bahkan membangun 100 markas di seluruh Indonesia yang bisa melahirkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang bacaannya benar sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah jalan, bahkan sudah melahirkan puluhan bahkan ratusan para penghafal Al-Quran. Dan setiap mereka penghafal Al-Quran kami hadiahkan umrah. Sebenarnya tujuan saya bukan mereka dapat umrah saja, tapi cita-cita saya mereka bisa setor hafalan sekalian di tanah suci di hadapan imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah rata-rata yang kami kirimkan ke Madinah, rata-rata mereka kembali dari tanah suci, masing-masing membawa sertifikat ijazah dan sanad yang nama mereka bersambung sampai kepada Rasulullah. Bahkan bukan hanya sampai kepada Rasulullah, bersambung sampai kepada malaikat Jibril, bahkan bersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya ijazah Al-Quran dan sanad Al-Quran termasuk ijazah yang paling suci. Kenapa? Karena nama kita bersambung kepada guru, guru dari gurunya, guru dari gurunya, bersambung terus sampai sahabat Rasul, sahabat dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dari Malaikat Jibril, Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kelebihan Islam. Tidak ada agama selain Islam yang memiliki ilmu ijazah dan sanad. Semuanya memiliki ilmu yang benar. Tidak ada ilmu yang batil atau sembarangan. Salat ada sanadnya dan ijazahnya. Ibadah ada sanadnya dan ijazahnya. Ilmu hadis ada ijazahnya. Ilmu fikih ada ijazahnya. Al-Quran apalagi ada ijazahnya. Ini mud Madinah pun ada ijazahnya. Sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah menggunakan mud untuk berwudu dan untuk mandi. Dan kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, saya mengukur zakat fitrah Nabi Muhammad menggunakan mud di Madinah. Makanya saya berikan nama mud Madinah. Dan setiap jamaah mendapatkan mud akan mendapatkan sertifikat yang nama kita bersambung sampai kepada sahabat Rasulullah Zaid ibn Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu arda. Saya belajar dari guru saya menggunakan mud untuk wudu, untuk mandi, bahkan untuk saya menggunakan minum setiap hari. Saya selalu gunakan mud, tidak pakai gelas. Ambil beras di rumah untuk masak, saya gunakan mud. Ambil sayuran, gunakan mud. Ambil kurma, gunakan mud. Kenapa? Karena ingin meraih berkahnya doa Nabi Muhammad. Siapapun yang menggunakan mud sehari-harinya, dia dapat berkahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kelebihan Islam. Semuanya ada ijazah dan sanad. Ada ijazah lisan, ada ijazah tulisan. Ijazah lisan kita bisa dapatkan ilmu ijazah dari guru. Kadang-kadang kita bertemu dengan guru atau ulama, tolong guru minta ijazah, betul? Ijazah zikir, ijazah amal, ijazah salawat, ijazah al-fatihah atau apa yang lain. Ada lagi bukan ijazah lisan, ada ijazah tulisan seperti ini. Sebuah sertifikat. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang kita bikin bahasa Arab. Ini padat. Semua nama ulama dan para waliullah ada di sini. Nama kita akan bersambung bersama mereka sampai kepada sahabat Rasulullah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan itu kelebihan Islam. Semuanya ada sanad dan ada rujukannya, ada usul-usulnya, bukan sembarangan. Dan ini ilmu hanya dimiliki oleh umat Islam, tidak dimiliki oleh agama lain. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan kemuliaan bersama Al-Quran. Allah berfirman di suratul Waqi'ah ayat 77, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia. Hanya Al-Quran sangat mulia? Tidak. Bahkan Al-Quran menjaminkan kemuliaan bagi orang yang berkenan menjadi sahabat sama Al-Quran. Bapak ibu, masing-masing punya sahabat kan? Punya teman akrab?
orang yang paling kita cintai? Kalau orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, teman sejati, teman akrab bersama Al-Quran, akan Al-Quran membawa kita mulia di dunia sampai akhirat. Bahkan satu-satunya ibadah dan satu-satunya amalan yang mendapatkan nilai pahala setiap satu huruf 10 kebaikan hanya Al-Quran. Tak ada ibadah yang hitungan pahalanya berhuruf, hanya Al-Quran. Salat, kerjakan salat 5 waktu dapat 10 menjadi 50. Zakat, sedekah, apapun amalan dilipat ganda oleh Allah, beramal dapat 10 kali lipat dari segi pahala, kecuali Al-Quran. Bukan setiap baca, bukan setiap hafal, bukan setiap tilawah, bukan setiap dengar, tapi setiap huruf kita dapat 10 kebaikan. Dan itu tidak ada hanya di dalam Al-Quran. Contoh, kalau ada promo di pasar, ada barang, beli barang ini 2 dapat 1 gratis. Ada enggak gitu? Beli minyak goreng 2 botol dapat bucketnya Indomie goreng. Ada enggak gitu? Ini namanya apa? Promo dari pasar atau di supermarket atau minimarket. Kita belanja 1 dapat gratis 1. Beli ini 2 dapat gratis 1. Pernah enggak Bapak Ibu melihat promo di pasar? Beli paket ini 1 dapat 10 gratis. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada, rugi dong. Siapa orang pengusaha yang berani menawarkan beli 1 botol atau 1 kotak ini dapat 10 kotak gratis? Ada enggak? Enggak ada. Kalau ada, pasti dia orang gila, rugi. Allah subhanahu wa ta'ala tahu manusia suka promo. Manusia suka cari promo di mana, dan di mana barang murah, dan di mana mendapatkan nilai yang banyak. Makanya Allah tawarkan promonya melalui Al-Quran. Baca 1 huruf dapat 10 kebaikan. Alif Lam Mim, bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Tak ada hanya di dalam Al-Quran. 10 kali lipat pahala dari setiap 1 huruf. Mohon maaf, belum bisa baca Quran? Jangan khawatir. Simak, dengar baik-baik, sama mendapatkan pahala setiap 1 huruf yang kita dengar. Walaupun kita tidak faham isinya, dapat standar setiap 1 huruf 10 kebaikan. Kata guru saya, wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang membaca maupun simak, mendengar, pahalanya sama. Setiap 1 huruf yang kita dengar dapat 10 kebaikan. Berarti mohon maaf, Bapak Ibu tidak ada uzur lagi. Walaupun tidak bisa baca Quran, masih bisa dengar. Aktifkan telingamu, tingkatkan pendengaran Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah, tingkatkan pendengaran Al-Quran. Faham? Kadang-kadang saya sedih kalau melihat ada seorang Muslim bisa lewat berhari-hari tapi tidak baca Al-Quran sama sekali. Sedih saya. Ada orang yang membaca Al-Quran cuma setahun sekali di bulan Ramadan.
Begitu habis Ramadan, dia masukin Al-Quran dalam lemari. Ayo, jumpa di Ramadan yang akan datang ya. Astaghfirullahalazim. Kalau sama HP, tak bosan. Dari pagi, HP. Bertama bangun yang dilihat, HP. Mau tidur terakhir yang dilihat, HP. Masuk kamar mandi bawa HP. Mau kemana-mana bawa HP. Dah bosan sama HP. Pas begitu baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam. Astaghfirullahalazim. Sama Al-Quran cepatnya bosan dan ngantuk. Sama HP sambil ujung-ujung malam tidak capek. Astaghfirullahalazim. Makanya saya bilang HP ini musibah akhir zaman, karena membuat kita terlalai tanpa kita sadar. Padahal tahu enggak Bapak Ibu, kita butuh berapa lama untuk khatam 30 juz? Saya pernah tes. Bawa alarm, saya baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tuntas selesai khatam 30 juz, saya lihat alarmnya 9 jam 48 menit. Kurang lebih 10 jam bisa khatam 30 juz, sedangkan ada orang 24 jam tidak dapat 1 juz. Imam Syafi'i, saya pernah baca manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap Ramadan mampu khatam Al-Quran 60 kali. 60 kali. Berarti sehari berapa? 2 kali. Bapak Ibu Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti mazhab Imam Syafi'i. Semua Imam Syafi'i. Semua Bu Imam Syafi'i. Mohon maaf, sudah berapa kali khatam? Sudah berapa kali khatam? Barusan katanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam setiap Ramadan 60 kali. Wajar kalau saya bertanya, sudah berapa kali khatam? Oh, mungkin saya salah faham ya. Oh, mohon maaf Imam Syafi'i, mohon maaf Imam Syafi'i. Kami memang ikut mazhab Imam Syafi'i, tapi kami hanya ikut fikih saja. Yang lain amalan belum. Itu namanya pura-pura Syafi'i, atau separuh Imam Syafi'i. Saya mohon Bapak Ibu, saya mohon jangan lewat 1 hari tidak baca Quran. Belum bisa baca, dengar, simak. Simak sesuai kemampuan. Mau simak 1 juz boleh, mau setengah juz boleh, mau 1 halaman boleh, tak apa-apa, sesuai kemampuan. Intinya jangan lewat 1 hari belum baca Quran atau belum simak. Siap? Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang yang tertil Quran di dunia, dia diizinkan oleh Allah bisa tertilkan Al-Quran di dalam surga. Dan satu-satunya ibadah yang Allah menyuruh kita untuk melaksanakannya di dalam surga hanya ibadah baca Quran. Kalau sudah di dalam surga, tidak ada haji lagi, tidak ada umrah. Ada enggak ziarah makam Rasulullah di surga? Tidak ada. Bisa ketemu Rasul langsung, tidak perlu ke makam Rasulullah karena Rasul ada di dalam surga.
tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada lapar, tidak ada haus, bahkan tidak pernah akan buang air besar di dalam surga. Bahagia, selamat, nikmat, istirahat. Hanya satu amalan yang Allah menyuruh kita untuk amalkan adalah baca Quran. Kenapa baca Al-Quran? Karena baca Al-Quran dalam surga terikat dengan darajatmu di dalam surga. Di mana kamu baca di dunia, kalau cukup sering dan selalu baca, akan naik darajatmu di dalam surga. Kalau jarang-jarang baca, darajatmu di dalam surga adalah darajat yang di bawah, rendah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah, bacalah dan tartillah sebagaimana kamu tartil di dunia. Berarti derajat kita di surga tergantung tartil kita di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena posisi derajatmu di mana kamu berhenti membaca. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, adadu darajatil jannah bi'adadi ayil Quran. Tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih tinggi daripada ahlul Quran di dalam surga Allah. Karena mereka habiskan waktu di dunia Quran, Quran, pagi Quran, siang Quran, sore Quran, malam Quran. Nanti di dalam surga baca Quran, naik, baca naik, baca naik. Di mana posisi pada orang-orang yang berteman dan bersahabat sama Al-Quran? Posisinya di derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Dan tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada ahlul Quran. Siapa yang ada di darjat yang tertinggi? Ada Nabi Muhammad, para nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Bapak Ibu, mau di surga di bawah atau di atas? Yang benar sih, saya pernah dengar doa seorang, ya Allah, jadikan aku ahli surga walaupun dekat pintu di bawah, tidak apa-apa. Bahkan lebih aneh lagi, ya Allah, kalau engkau takdirkan saya masuk neraka, tidak apa-apa, saya ikhlas. Gila itu. Kok boleh tidak berkata tidak apa-apa masuk neraka? Imam mau masuk neraka, dia fikir belajar itu ikhlas. Itu bukan namanya ikhlas, itu namanya gila. Kok minta, ya Allah, tidak apa-apa kalau engkau takdirkan saya masuk neraka, tidak apa-apa, saya terima. Subhanallah. Sama doa seorang, ya Allah, mohon ampuni kalau engkau mau, kalau tidak mau, tidak apa-apa. Aneh enggak doa ini? Masuk akal enggak? Pernah di zaman Rasulullah ada orang berdoa, Allahumma ghfirli in syi'at. Ya Allah, kalau engkau hendaki ampuni, ampunilah. Kalau tidak dihendaki, ada apa-apa. Langsung Rasulullah marah. Jangan doa main-main sama doa. Kalau kamu berdoa sama Allah, berazam, bersungguh-sungguh dalam doamu. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, selamatkan dari neraka Jahannam. Ya Allah, jangan saya masuk neraka. Ya Allah, jadikan saya ahli surga. Kita tidak bisa maksa Allah, tapi itulah cara yang baik untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni kalau mau, kalau tidak mau, tak apa-apa. Gila. Memang zaman sekarang banyak orang gila. Semua jadi gila. Sabar ya. Termasuk orang yang tidak salat. Salat ini sebenarnya satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggal. Salat satu-satunya ibadah tidak boleh ditinggal.
Ada orang Muslim tidak zakat? Ada, kalau dia orang miskin dah punya harta untuk dizakati. Ada orang Muslim tidak haji? Ada, jika belum mampu. Ada orang Muslim tidak puasa? Ada, kalau dia lagi sakit. Tapi kalau salat tidak boleh ditinggal. Dah bisa berdiri, duduk. Dah bisa duduk, berbaring. Dah bisa wudu, tayammum. Boleh tak tinggalin salat? Tidak boleh. Ada jamaah kasar. Ada salat khauf ketika lagi perang. Padahal lagi perang, lagi takutan, semestinya Allah izinkan, tapi kata Allah tidak boleh. Tetap harus salat walaupun lagi menghadapi musuh. Ada tata cara salat khauf di saat perang. Kapan boleh tinggalkan salat? Satu, kalau murtad, sudah keluar dari Islam, sudah tidak ada wajib salat. Yang kedua, kalau mati, kalau sudah mati, tidak ada wajib salat. Yang ketiga, boleh tinggalkan salat kalau sudah tahu ini apa? Apa? Berarti Bapak Ibu kalau lewat jalan di pinggir masjid, ada orang lagi duduk tidak masuk salat, doakan semoga sembuh dari gila. Guru saya menceritakan gurunya. Guru saya pernah menceritakan gurunya. Kata beliau, guru saya orang-orang yang tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Coba Bapak Ibu dengar. Bu, masih sama saya? Alhamdulillah masih hidup. Guru saya menceritakan, kata beliau, gurunya tidak pernah mendengar azan di luar masjid selama 40 tahun. Selama berapa? 40 tahun. Kok kalau tidak dengar di luar masjid azan, suruh dengar azan di mana? Sudah di dalam masjid. Artinya sebelum azan dia sudah di dalam masjid. Ada orang tanya, mohon maaf guru, kenapa begitu memperhatikan datang ke masjid sebelum azan sampai bisa dijaga selama 40 tahun? Kata beliau, azan panggilan untuk orang yang lalai, dan saya tidak mau termasuk orang yang lalai. Karena orang banyak lalai di luar, makanya disunnahkan azan. Sudah azan, sudah masuk waktu, sini datang untuk salat. Sekarang orang dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, udah apa-apa, masih ada waktu, belum iqamat. Beda. Bapak Ibu jemaah sekalian, saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama menghayati ayat suci Al-Quran surat Abasa. Boleh enggak panitia ada Quran terjemahan? Ada, kasih aja siapa yang bisa baca. Saya minta ada salah satu panitia yang boleh bacakan. Surat Abasa, minta mic-nya. Tolong Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, tolong renungkan fikirannya, sama-sama kita menghayati ayat-ayat surat Abasa ini. Siap? Tolong kalau yang lagi minum air, mohon jangan baki tangan kiri. Awas, yang menggunakan tangan kiri saat minum itu akhlaknya syaitan. Baki tangan kanan itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang dengan tegas,
Jangan makan dan minum bagi tangan kiri, karena syaitan makan dan minum bagi tangan kiri. Makanya hati-hati. Sudah dibagi air minum, yang lagi minum, tolong selalu gunakan tangan yang kanan. Niatnya apa? Niatnya meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Sadaqallahul azim. Indahnya Al-Quran. Wallahi Al-Quran nikmat, menyucikan hati kita, menenangkan jiwa kita, bahkan menjaminkan kita selamat dunia dan akhirat. Tidak ada habisnya keindahan Al-Quran. Tapi mana orang yang bisa mengerti makna dan isi Al-Quran? Coba sekarang kita sama-sama menhayati. Tolong Bapak Ibu renungkan fikirannya, hatinya, dan kita hadirkan kalbu kita untuk menhayati ayat-ayat suci Al-Quran yang baru saja saya bacakan. Silakan langsung terjemahannya. Maka apabila datang suara yang memekakkan maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Itu hari apa? Hari kiamat. Pada hari itu ditiupkan pada hari itu baca. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Subhanallah. Kalau kita punya saudara keluar kota, ada tugas sekian tahun, kemudian selesai tugas kembali ke kota, kembali ke kampung, bagaimana rasa kita? Menyambut atau lari? Sambut kan? Kenapa kita sambut? Sayang, cinta, kangen, rindu. Bahkan kita buat acara pesta, acara besar, acara keselamatan atas pulang saudara kita. Bisa enggak terbayang di hari kiamat saudaranya akan melarikan diri daripada saudaranya? Terus, dan dari ibu dan bapaknya. Sampai orang melarikan diri daripada ibu dan bapaknya. Ayahnya panggil, anakku, aku habiskan tenaga, aku habiskan harta, aku habiskan waktu untuk memberi yang terbaik untukmu, pelajaran yang terbaik, pendidikan yang terbaik, ilmu yang terbaik. Saya ingin kamu lebih baik daripada diriku. Kesini anakku. Anaknya lari, tidak mau dekat. Terus, dan dari istri dan anak-anaknya. Semua suami bakal lari dari istri, dan istri lari daripada suami. Jangankan hanya istri, orang tua lari daripada anak, anak pun lari daripada orang tua. Bisa enggak Bapak Ibu dibayangkan? Mohon maaf kalau difikirkan tidak masuk akal, tidak bisa dibayangkan. Kenapa mereka masing-masing melarikan diri? Ada apa? Peristiwa yang dahsyat, hari kiamat yang begitu besar dan agung, sampai orang semua melarikan diri. Kenapa ya Allah? Ada apa? Allah jelaskan ada apa. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Setiap orang di hari itu memiliki urusan yang menyibukkan. Semuanya sibuk. Sibuknya apa? Sibuk menunggu hisab,
sibuk menunggu turunnya Allah, sibuk menunggu keputusan Allah. Satu kelompok masuk surga, satu kelompok masuk neraka. Aku dari yang mana? Ayahnya datang, anakku. Dah ada lagi urusan sama ayahku. Saya lagi berfikir apakah saya masuk surga atau masuk neraka. Karena tidak ada 3 golongan, ada 2 golongan. Makanya semua pada sibuk fikirannya, semua pada lari sana sini. Tak ada yang bisa diam di tempat, karena semuanya takut dihukum oleh Allah masuk neraka. Semua pada takut. Jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul. Nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Diri sendiri, diri sendiri. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kalau para nabi saja doanya mohon diselamatkan, kira-kira kita manusia yang biasa apa yang kita bisa ucapkan? Hanya satu, hanya satu, yang dialah mencari ibunya dan mencari bapaknya. Dia satu-satunya. Semua anak pada lari, sampai ayah panggil, anakku, aku sudah habiskan ratusan juta supaya kamu belajar di Inggris, kamu belajar di Jerman, kamu dapat jurusan tertinggi, university terkenal, tolonglah kesinilah sama ayahmu. Tak bisa. Tak ada gunanya ratusan juta habis untuk kita membawa anak kita ke luar negeri. Semua anak melarikan diri. Hanya satu yang berkenan, ikhlas, sungguh-sungguh. Dia menejar, bahkan mencari orang tuanya. Tahu enggak siapa dia? Penghafal Al-Quran. Orang tua awam, orang tua betani, orang tuanya bodoh, orang tuanya tidak bisa baca Quran, buta huruf, anaknya sudah menjadi penghafal Al-Quran. Semua orang pada lari daripada keluarganya, orang tua lari daripada anak, anak pun lari daripada orang tuanya, kecuali anak penghafal Al-Quran. Dia datang berkata, ayahku, ibuku, kesinilah sama saya. Dan ia hadiahkan mahkota di atas kepala orang tuanya, dan mahkota itu bersinar lebih cahaya lebih daripada sinar matahari. Allahu Akbar. Bahagia keluarga yang mendidik anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Dan selalu saya tingkatkan, kalau orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Walaupun satu dari anggota keluarga, satu aja bisa hafal Al-Quran, dia akan mampu menhadiahkan mahkota, bahkan mampu memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Itu keistimewaan Ahlul Quran. Ternyata orang penghafal Al-Quran mulia di dunia, mulia lagi di akhirat. Bapak Ibu, kangen gak kita sama orang tua kita yang sudah meninggal? Ada banyak yang hadir, saya tahu orang tuanya sudah tidak ada. Rindu gak sama orang tuanya? Kangen gak sama orang tuanya? Coba Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, tolong renungkan fikirannya. Tunduk kepalanya. Tolong ikuti cerita saya. Tolong tunduk kepala dan dengar baik-baik, dan perhatikan. Saya akan menyampaikan sebuah cerita dari hati ke hati. Mudah-mudahan bisa menyadarkan Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, saya mohon semuanya tunduk dan dengar baik-baik. Jangan terganggu fikiran dengan kesibukan hal yang lain. Tolong dengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Cuba bayangkan Bapak Ibu,
di saat anda malam hari, tolong dibayangkan dalam bayanganmu, dalam fikiranmu apa yang saya sampaikan. Bayangkan malam hari kita bangun dari tidur, kita ambil air wudu, kemudian kita salat tahajud. Di dalam sujud kita meneteskan air mata ketika kita ingat orang tua kita, dan kita berdoa, Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Begitu selesai sujud, kita duduk tahiyat. Begitu selesai tahiyat dan ucapin salam, kita sedang duduk muhasabah diri, dan kita ingat di masa orang tua kita yang masih hidup. Orang tua kita sudah tidak ada lagi. Kita membayangkan bagaimana orang tua kita sekarang di alam kubur. Bagaimana mereka bisa merasakan kehidupan di kuburan yang sempit dan gelap. Selalu doa kita dicurahkan untuk kedua orang tua kita. Tiba-tiba di saat kita lagi nangis di atas sajadah, menghadap kiblah dan bermunajat kepada Allah untuk orang tua kita, tiba-tiba kita merasa tersuntuh dari tangan di atas kepala kita dari belakang. Kita merasakan betapa hangatnya tangan orang tua kita, dan tiba-tiba kita tengok ke belakang, melihat ke belakang, ternyata yang menyentuh kepala kita adalah ibu kita sendiri, ayah kita sendiri, yang selama ini kita merindukan, yang selama ini kita hanya mampu mendoakan karena mereka sudah tidak ada lagi. Mereka memeluk kita dan kita berkata, ayah, ibu, mohon dimaafkan. Mungkin selama mereka masih ada, banyak kekurangan kita, belum bisa berbakti baik sama mereka. Dan kita ingat, setiap titisan air mata di wajah orang tua bisa mengundang azab dan membuka pintu neraka, dan setiap senyum di wajah orang tua bisa mengundang rahmat dan membuka pintu surga. Kita minta tolong sama ibu dan ayah, mohon dimaafkan karena di masa hidup kalian kami tidak bisa berbakti baik dengan sungguh-sungguh. Banyak kami salah sama orang tua kita. Bayangkan jamaah sekalian, kalau kita di hari kiamat, yang barangkali ada di antara jamaah yang sudah lama berpisah dengan orang tuanya, sudah terpisah dengan kematian orang tuanya. Kita datang hari kiamat melihat orang tua dari posisi yang jauh, tapi karena kita bukan ahlul Quran, atau orang yang mencintai Al-Quran, atau orang yang memfasilitasi para penghafal Al-Quran, kita tidak bisa apa-apa. Sudah cukup berpisah di dunia, masa juga berpisah lagi di akhirat. Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah orang tua kami ya Allah. Makanya bahagialah keluarga yang memiliki para penghafal Al-Quran. Walaupun satu dari anak kita penghafal, satu dari cucu kita penghafal Al-Quran. Kalau tidak ada di antara keluarga kita penghafal Al-Quran, jadikan hartamu, sedekahmu, tanahmu, rumahmu menjadi saksi dan wakaf untuk Al-Quran, supaya besok kita mampu menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kita, walaupun kita belum hafal Al-Quran. Walaupun tidak hafal Quran, masih kita bisa menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua melalui sedekah yang terbaik, melalui wakaf yang terbaik, untuk kita membantu dan memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, mari kita sama-sama ucapkan, Rabbighfir lahuma, Rabbighfir lahuma, Rabbighfir lahuma, warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, rahmatilah orang tua kami,
Jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Ya Allah, izinkan kami dipertemukan kembali sama orang tua kami, ya Allah, di dalam surgamu, ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رب اغفر لهما وارحمهما 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 كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya akhiri dengan dua nasihat. Setiap Bapak Ibu bersedekah, mohon jangan lupa niatnya untuk orang tua. Jangan lupa niatnya untuk orang tua. Setiap kali bersedekah, sekecil apapun, ya Allah, aku mohon titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tua kita. Itu namanya berbakti baik sesudah orang tua kita meninggal. Wakaf kita, tanah kita, rumah kita, apapun yang kita mampu, ketika kita niat untuk diwakafkan, ya Allah, aku mohon niat wakaf ini untuk kedua orang tua. Sedekah sesudah orang tua kita meninggal terhitung sebagai berbakti baik, sama dengan berbakti baik di masa hidup mereka. Yang kedua, jangan lupa mendoakan orang tua setiap waktu dan setiap saat. Bukan hanya di saat salat, pas lagi naik motor, lagi bersama anak, betapa kita merasa kasih sayangnya kepada anak. Kita ingat di masa kecil kita, sama orang tua luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Makanya ketika kita terapkan kasih sayang kepada anak, tolong jangan lupa ingat orang tua kita, dan kita ucapkan Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan di antara kita bisa menjadi keluarga Al-Quran. Di antara anak dan keturunan kita bisa menjadi penghafal Al-Quran, yang kita bisa hadiahkan untuk orang tua kita, yang kita bisa hadiahkan untuk keluarga besar kita. Mudah-mudahan perjuangan kita bersama untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, ini program bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal saleh kita bersama. Orang munafik bekerja keras, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan harta, menghabiskan umurnya untuk menghancurkan Islam, menghancurkan umat Islam. Kita tidak boleh kalah sama orang munafik, dan harus kita bekerja keras bekerja, dan juga sungguh-sungguh beramal. Kita menghabiskan waktu, menghabiskan umur, menghabiskan fisik dan kesehatan kita, bahkan menghabiskan harta kita untuk Al-Quran dan untuk anak-anak kita menghafal Al-Quran, dan kita memfasilitasi dan memimpin mereka. Insya Allah akan terhitung sebagai Ahlul Quran di dunia dan Ahlul Quran di akhirat. Kalau orang munafik bekerja keras untuk menghancurkan kita,
kita tidak ada niat buruk. Kita pula bekerja keras, tapi kita tidak ada niat menghancurkan mereka. Justru kita membawa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Walaupun sama musuh kita dianjurkan untuk membawa akhlak Nabi Muhammad, ikhlas, sabar, ridha, pemaaf, dan senantiasa tidak membalas dendam dan tidak membalas keburukan. Itu Islam kita. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sesama muslim kita bermulia akhlak, sesama non muslim beda agama kita harus tunjukkan akhlak yang mulia, karena itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bangkitkan akhlak Rasulullah. Mari kita terapkan akhlak Rasulullah. Mari kita amalkan akhlak Rasulullah. Mari kita buktikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Karena orang yang bermulia akhlaknya akan terjamin menjadi orang dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kepadaku, kata Rasulullah, orang yang paling mulia akhlaknya. Siap menjadi ahlul Quran, pencinta Al-Quran, berakhlakul Quran, berakhlak Nabi Muhammad. Bapak Ibu, yang kita hadapi di Indonesia bukan krisis pemerintah, bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik, bukan krisis DPR, bukan krisis undang-undang. Yang kita hadapi adalah krisis akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita bisa bangkitkan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah Allah akan hadirkan pemimpin yang akhlaknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan harap akan datang pemimpin di negeri ini membawa akhlak Rasulullah, meniru akhlak Rasulullah. Kita sebagai umat Islam belum memiliki nilai akhlak Nabi Muhammad. Terapkan akhlak Nabi Muhammad di rumah, terapkan akhlak Nabi Muhammad di pasar, terapkan akhlak Nabi Muhammad di masjid, terapkan akhlak Nabi Muhammad di jalan, terapkan akhlak Nabi Muhammad di pasar, di kantor, dimanapun kita berada, kita tunjukkan akhlak Nabi Muhammad. Insya Allah akan Allah anugerahkan muncul di tengah kita orang pemimpin yang adil, amanah, jujur, ikhlas. Karena itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum saya tutup doa, izinkan panitia menyampaikan program 1 juta menghafal Al-Quran dan laporannya. Dan insyaAllah habis itu saya harap jamaah sabar sejenak. InsyaAllah kita sama-sama bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami kembali. Jazakumullahu khairan. Allah maha saksi dan malaikat ikut menyaksikan perjuangan kita dari Masjid Al-Munawwar Ternate. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh semua jamaah yang sudah bersedekah dan sudah berkesempatan ke depan maupun isi gantung amal, apapun kemampuan kita, sekecil apapun, sebesar apapun, intinya kita semua satu tujuan, memperjuangkan Al-Quran untuk Indonesia, negara yang kita cintai, supaya Indonesia makmur dengan Al-Quran, berkah dengan Al-Quran, Indonesia aman, damai, sejahtera,
baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Semuanya tergantung kita bersama Al-Quran. Semoga Allah kabulkan perjuangan kita menjadi amal salih yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Dan Allah Maha Saksi, malam ini mudah-mudahan dipertemukan kembali oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah ya dzal jalal wal ikram. Berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ahyina mu'minin wa tawaffana muslimin wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, kumpulkanlah kami bersama hamba-hamba yang salih salihah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Anugerahkan kepada kami dan keluarga kami menjadi ahlul Quran, ahlul Quran di dunia, ahlul Quran di akhirat. Ya Allah, anugerahkan kepada keturunan kami, anak dan cucu menjadi penghafal Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran. Tertulis nama kami malam ini sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, disembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya, diberikan kemuliaan dan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama bertemu malam ini di Masjid Al-Munawwar ini. Ya Allah, izinkan kami, berilah kepada kami kemuliaan bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehatkan badan kami, murahkan rezeki kami, berikan kemudahan kepada semua jemaah ya Allah untuk bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia dan akhirat. Angkat derajat mereka, sayangilah mereka ya Allah. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا سميع يا مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.